buat yang belum menikah, ya, jangan takut dengar kata-katanya Pak Lukas tadi, menikah bukan untuk bahagia ya. Saya juga mau ikut-ikut kasih foto dong ya. Pak Lukas kasih foto keluarga, Pak Petra kasih foto keluarga. Masa saya tidak ya? Iya, tolong ditayangkan foto menikah saya. Jangan tertawa ya, ini serius loh ya. Saya pernah kurus dulu. Ini tepuk tangan dong saudara. Itu saya loh itu. Asli loh saya. Yang kedua, coba yang kedua. Ini loh, cantik dah saudara. Ya, berani ngomong kagak. Iya, ini anak-anak saya, ya. Wih, saudara, anak saya 1, 2, 3 cewek semua. Ya, saya bersyukur sejak menikah, ya. Kenapa orang berkata begini, saudara, ya. Tadi Pak Lukas bilang menikah bukan untuk bahagia. Sangat berbahaya ketika kita memasuki sebuah pernikahan dengan konsep bahagia dalam tanda kutip versi manusia. Amin. Karena konsep bahagia kita itu, wah saya tuh pasti bahagia ketika suami saya tuh baik, ya. Terus dia ngikuti apa yang kita mau terus, ya. Pokoknya kita ya ngomong, aku mau gini, iya. Kamu harus gini, iya. Ya, kita maunya itu ketika kita menikah suami sayang sama kita, suami nurut sama kita, apa yang kita suruh dia bikin, apa yang dia bikin, ya. Yang kita cari adalah pria yang mengerti, merasakan, tidak pelit, ya, tidak selingkuh, tidak pemarah, tidak perokok, tidak pesinah, ya, sangat memahami, ya, maka kita akan kecewa. Sebab konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu berbeda. Apalagi kalau saudara kebanyakan nonton drama, ya, yang suaminya itu sayang terus ya. Yang suami saya dulu waktu pacaran sama suami saya, ketika waktu pacaran kita suka makan Kentucky, dulu kan baru awal-awal Kentucky 23 tahun yang lalu tuh ya. Saya tanggal 3 Februari kemarin 23 tahun pernikahan. Ya, sebentar lagi baru pernikahan perak ya. Nanti saudara saya undang datang ke Jakarta ya. Bayar tiket sendiri. Saudara, 23 tahun yang lalu tuh Kentucky baru ini baru buka ya. Jadi saya tuh ajak makan sama suami waktu itu pacaran, kita makan Kentucky. Nah, suami saya itu kalau makan Kentucky itu keripiknya itu dibuang, ditaruh di pinggir piringnya. Saya pikir kan dia nggak mau toh. Padahal kan kita kalau makan Kentucky yang kita makan duluan apa? Keripiknya dulu kan. Jadi saya ambil saudara, saya makan. Saya bilang, kamu nggak suka? Dia bilang, nggak apa-apa makan aja, makan. Oh nggak suka toh. Itu terjadi terus saudara. Begitu kita menikah, kenapa Anda tertawa? Dia taruh crispy-nya di pinggir, saya mau ambil, tangan saya dipukul. Saya kaget dong, kenapa saya? Bertahun-tahun aku menahan rasa. Terus saya bilang, lo kan kamu gak suka, katanya kamu taruh di pinggir gitu. Dia bilang, kamu tahu gak orang Solo, itu kalau makan yang enak disimpan buat terakhir. Gak kayak orang Sulawesi, apalagi Makassar. Ya, saya bilang, kenapa kamu gak ngomong dari dulu? Karena dulu kan aku baru jatuh cinta sama kamu. Jadi orang itu kalau jatuh cinta pacaran semuanya pencitraan. Kayak kampanye. Saudara, ya jadi ketika menikah itu ternyata, aduh kebuka aslinya ya. Dulu nggak kayak begini kok sekarang begini ya. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan saya itu mengerti firman Tuhan dan saya tahu bahwa konsep bahagia manusia itu berbeda dengan konsep bahagianya Tuhan. Amin. Ya, orang tanya waktu saya angkat foto saya itu ditanya, Bu, foto pretwetnya mana? Saya bilang zaman dulu belum zaman itu foto pretwet. Baru sekarang aja itu foto pretwet. Ya kalau pretwet saudara satu di jurang, satu di bawah. Satu di laut diterpa ombak. Ya, cipratan airnya bertahan. Begitu udah nikah dijorokin. Ya, jadi saya bilang saya nggak punya foto pretwet. Yang saya punya foto afterwet. Amin. Apakah tidak ada perbedaan ketika kami menikah
Apakah saya terus bahagia? Saya sama suami saya ketemu di gereja loh. Dan itu tempat terbaik untuk ketemu jodoh kan? Orang kadang bingung, ibu itu loh bisa ketemu jodoh orang Solo. Dulu ketemunya di mana? Di gereja. Saya bangga. Karena memang tempat terbaik ketemu jodoh itu di gereja. Coba ditanya, ibu dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, lu cari jodoh apa cari preman? Atau ketemu di mana? Di jalan raya. Ya. Waktu saya ketemu suami saya di gereja, dia pelayanan, saya pelayanan, saudara. Bayangan saya sama-sama orang gereja nih, kalau berantem pasti, haleluya kau. Puji Tuhan. Ya, itu bayangan saya. Ya, ternyata ketika kami menikah, saudara, makanya saya bilang orang Kristen itu pakai bahasa roh, jangan cuma di gereja, hebat bahasa rohnya, tinggi. Waktu di rumah mau berantem, waktu marah sama istri, marah sama suami, ngomong dasar kau. Amin. Amin. Di gereja aja hebat pakai bahasa roh. Begitu di rumah rohana. Ya. Waktu kami menikah baru ketemu, astaga ternyata seperti ini toh. Ya, dan memang Alkitab berkata menikah itu tidak gampang karena 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya. Hitungan manusia 2. Tetapi bagi Tuhan, ya ketika kita mematikan diri kita separuh baru bisa jadi 1. Kalau nggak mati separuh nggak bisa. Konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan tuh beda. Konsep bahagia kita, saudara, ya kalau suami pulang itu begini-begini. Satu kali saya tangani kasus orang mau bercerai. Bu, saya mau cerai sama suami saya, Bu. Kenapa? Dia lebih sayang sama anjingnya, Bu, daripada saya. Dia pulang kantor, dia langsung ke kandang guguk di sebelah rumah, Bu. Terus dia sayang-sayangan sama guguknya. Saya sakit hati sebagai istri. Sampai ibu tahu, saya kadang berpikir mau saya racun itu guguknya. Saya bilang, jangan ibu, itu pembunuhan. Begini saja ibu, lebih baik begini. Ya ibu, lihat kalau suami pulang itu, dia seperti apa sama guguknya. Ibu coba belajar dari guguk. Amin. Loh iya saudara, ya ibu belajar dari guguk. Itu yang punya guguk, Saya kebetulan di rumah punya guguk saudara. Ya, saya tuh kalau pulang ya baru dia dengar itu pagar dibuka. Dia tuh sudah di pintu saya, sudah begini-begini saudara. Begitu pintu dibuka, dia lompat, dia ciumi saya, dia peluk saya. Coba ibu, saya bilang ibu seperti itu. Kalau suami mau pulang, ibu lompat, ibu peluk dia. Ibu cium dia, amin. Mau seperti guguk? Ya, ya tapi kadang-kadang saya bilang daripada ibu bunuh guguk, coba ibu belajar. Soalnya dia nggak perhatian sama saya, dia cuma lebih sayang sama guguk. Saudara, kita harus memahami konsep bahagianya Tuhan. Apa konsep bahagianya Tuhan? Buka Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian saudara. Ya, apa firman Tuhan bilang? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Jadi konsep bahagianya Tuhan tentang versi dari Tuhan tentang bahagia itu adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Konsep bahagianya kita itu kalau kita hidup tanpa pencobaan. Ya, siapa yang mau di sini hidupnya nggak ada pencobaan? Angkat tangan, nggak ada masalah. Ada yang mau angkat tangan? Ya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya itu hidup saya banyak masalah. Puji Tuhan, Bu, itu berarti Anda masih hidup. Iya enggak? Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati. Jadi siapa yang mau tidak ada masalah? Kalau saudara menghadapi masalah berarti saudara masih bilang kanan kirimu, ada masalah? Puji Tuhan masih hidup. Ya, amin. Iya saudara, kalau udah gak ada masalah. Bapak-bapak kalau istrimu cerewet bersyukur, berarti istrimu masih. Kalau dia udah gak ada suara, saudara bingung loh pagi-pagi, mah, udah gak ada suara berarti sudah. Ya,
Satu kali ada bapak-bapak saudara, istrinya cerewet banget. Pokoknya dia pulang kantor, dia pagi hari, istrinya menggonggong terus. Sampai satu kali dia bilang, aduh saya udah bosan sama istri saya, apa yang mau saya lakukan ya? Oh di belakang ada sumur tua. Dia lempar istrinya dalam sumur tua malam-malam. Sambil dia bilang, aduh saya takut juga kalau dia mati. Dia ke belakang rumah, dia mau intip istrinya, dia ketemu setan penunggu sumur. Dia tanya, siapa kau? Dia bilang, aku setan penunggu sumur ini, kenapa kau di sini? Gila itu perempuan di bawah sana cerewet banget. Aku gak tahan kata setannya, sampai setan keluar loh saudara. Suaminya bilang, oh puji Tuhan, berarti dia masih hidup. Iya masih hidup dia. Aku pilih minggat dari sini kata setan. Ibu-ibu jangan sampai setan minggat ya. Gara-gara kau cerewet loh. Ya, tapi bapak-bapak nggak apa-apa, istri cerewet itu tanda hidup. Saudara, di Jepang ada seorang pria, dia menikah dengan robot. Dia sudah 5 kali bercerai. Lalu dia memilih menikah dengan robot. Dia diwawancarai dari berbagai media, kenapa Anda memilih menikah dengan robot? Di Jepang sekarang diciptakan robot itu sudah benar-benar kayak perempuan. Kulitnya, tangannya, semuanya kayak perempuan. Tapi dia tidak bernyawa. Ya, tapi dia bisa tersenyum. Dan maaf, robot di Jepang diciptakan bisa untuk melakukan hubungan seks. Ini sudah gila saudara. Ya, ditanya Bapak kenapa memilih menikah dengan robot? Saya nggak mau nikah sama perempuan. Perempuan itu bikin pusing kepala. Cerewet, banyak tuntutan, saya lebih berbahagia menikah dengan robot. Dalam hati saya, kalau kamu lagi berhubungan, robotnya konslet, mati kau. Kesetrum. Iya enggak? Orang kok kepengen hidup tanpa masalah loh. Masalah enggak kalau dia konslet? Aneh-aneh manusia di dunia ini ya. Kenapa coba? Yang namanya hidup itu memang kita bersyukur ketika kita menikah, kita ini sedang dibentuk, yang tadi Pak Lukas bilang, bukan happiness tetapi menjadi holiness. Di dalam rumah tangga kita diproses menuju kepada kekudusan. Karena ayat ini berkata, orang-orang yang sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada siapa yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saudara menerima mahkota kehidupan itu bukan orang yang ada masalah. Semakin banyak masalahmu, maka mahkotamu semakin besar. Siapa yang mau dapat mahkota? Semua toh? Ya, makanya sabarlah bertahan di dalam pencobaan. Ya, yang muda-muda yang belum menikah di sini, makanya tolong kalau mau menikah, dilihat itu suamimu, calonmu, istrimu itu bagaimana karakternya, sesuai firman Tuhan atau tidak, supaya engkau tidak membayar harga yang terlalu mahal. Ya, saya bersyukur menikah dengan suami saya, ya bisa dibilang tidak terlalu mahal harga yang saya bayar. Nomor 1 apa? Kami seimbang, dua-dua mau hidup takut akan Tuhan. Jadi persoalan saya bukan karena dia merokok, karena dia mabuk, dia selingkuh, bukan. Ya kita prosesnya hanya kepada karakter sehari-hari, itu kan mudah saudara. Ya, tapi banyak orang datang, saya satu kali menangani kasus saudara. Ada satu orang ibu sama suaminya mau bercerai, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi suaminya telepon saya, Bu tolonglah Bu, ibu ke rumah orang tuanya, bicara dengan orang tuanya supaya anaknya pulang ke saya. Lalu saya datanglah saudara ke rumah orang tuanya, saya dengan suami, saya ketemu dengan orang tuanya, saya bilang Bu saya di sini, saya datang atas nama suaminya, karena suaminya takut kalau datang itu perang sampai tetangga semua dengar. Jadi saya mau minta izin ibu, ya untuk anak ibu pulang, karena dia ditunggu sama suami dan anaknya. Lalu ibu itu marahin saya, coba ibu. Ya, kalau anak ibu disia-siakan sama suaminya, ya, lalu mereka tiap hari berantem, ibu mau suruh nggak dia balik kepada suaminya? Saya bingung juga tiba-tiba dikatain begitu, saudara. Saya ini kan mau datang untuk memperdamaikan, ya. Coba ibu jawab saya. Tuhan kasih saya hikmat, Bu, maaf ya, kalau anak saya nggak bakal dapat model suami kayak suaminya anak ibu, karena anak saya nanti pasti berdoa cari suami yang takut Tuhan. Saya tanya dulu anak ibu ketemu sama calon suaminya di mana? Di tempat dugem, di nightclub. Makanya begitu itu penting loh saudara. Engkau ketemu jodoh di mana itu penting. Ya, kau ketemu di terminal, ya sudah kau nikah sama preman. Ya, kau ketemu di kuburan, kau nikah sama setan. Ya, kau ketemu di gereja, ya ketemu sama anak Tuhan. Amin. Ketemunya di diskotik, makanya seperti itu rumah tangganya. Ya,
Saudara, ketika kita mengerti, saya bilang ibu, menikah itu adalah proses. Anak ibu juga diproses. Kalau dua-dua pengen bercerai, pengen pisah, saudara, makanya saudara tingkat perceraian. Itu saya tadi lihat ya, data statistik saudara, di dalam 12 tahun terakhir, terutama ini angka di tahun 2022 yang lalu, tingkat perceraian di Indonesia mencapai 516.000 kasus per tahun. 516.000 kasus per tahun. Dengan kata lain kalau dibagi dalam 365 hari jatuhnya 1.400 kasus setiap hari di Indonesia. 2022. Dan itu tidak menurun, semakin naik karena di 12 tahun lalu angkanya terakhir mencapai 276.000 setiap tahun. Naik 2 kali lipat menjadi 516.000 kasus per tahun. 1.400 kasus tiap hari perceraian di Indonesia. Apakah itu terjadi? Oh iya Bu, karena orang susah nggak punya uang. Jangan salah, kasus perceraian bukan hanya terjadi di kalangan orang miskin. Mulai dari orang kaya, artis, sampai pembantu dan tukang ojek. Loh bener. Berarti yang salah siapa? Ya, kalau dia punya uang, dia artis, dia orang kaya, kenapa terjadi perceraian? Karena mereka menikah membawa konsep kebahagiaan yang salah. Begitu menikah, kenapa suamiku begini ya? Aduh, kenapa istriku begini ya? Padahal aku maunya kayak dia loh, kayak dia. Jangan coba membanding-bandingkan. Amin. Ojo dibanding-bandingke. Ya. Karena saudara, ya kita ini dibentuk Tuhan dengan pasangan kita masing-masing. Saya bersyukur ketemu suami saya. Jadi kita ini botol ketemu tutup. Ya, kalau saudara botol ketemu apa? Ember. Ya, makanya berdoa. Kalaupun ada proses, jalani. Sebab itu proses Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Ayat yang berikutnya berkata, coba kita lanjut ayat yang ke-13. Ya, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim, oleh Tuhan. Sebab Tuhan Elohim itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Tetapi ayat yang ke-14 ini penting kita baca bersama dengan suara keras. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Makanya yang muda-muda jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek, amin. Waktu sudah menikah baru buta kau. Karena sudah tidak bisa ganti. Dijalani, didoakan sampai dia berubah. Barulah kita mencapai yang namanya ya tingkat kekudusan yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Bertahan dalam pencobaan. Ya, ayo saudara, jangan menyerah. Seburuk apapun rumah tanggamu hari ini, tetaplah berdoa. Anak-anak muda, seburuk apapun orang tuamu hari ini, tetaplah berdoa. Jadilah anak-anak yang menjadi imam bagi keluarga. Kalau orang tuamu tidak bisa menjadi imam, maka engkau anak-anak muda berdoalah menjadi imam bagi keluargamu. Amin. Berdoa, istri-istri kalau suamimu belum bertobat, berdoa. Ya, doanya kayak apa Bu? Sudah lama saya doakan doa, Tuhan hajar suamiku Tuhan. Amin. Ya, enggak apa-apa saudara, doa begitu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Ya, saya ngomong sama jemaat, doakan suamimu begitu. Enggak apa-apa ya Bu, kalau saya doakan hajar suamiku, enggak apa-apa. Beneran ya Bu? Saya tanggung jawab. Suaminya pulang dia bilang, aku sekarang berdoa kok buat kamu. Oh iya, doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Diajari sama Bu Debi, pendeta Debi. Terus dia bilang, pendeta macam apa itu? Dia cari nomor telepon saya ditelepon. Halo, ini dengan pendeta Debi Basir? Ibu, pendeta macam apa ya? Kenapa Pak? Ibu ajarkan istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan. Pendeta macam apa kau? Pak, Bapak tahu firman enggak? Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menghajar orang yang dianggapnya anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, Bapak masih dianggap anak sama Tuhan, maka Bapak akan dihajar. Kalau sudah tidak dikasihi, Pak, tidak dihajar. Mati kau lagi selingkuh. Langsung teleponnya, nit. Putus saudara. Iya enggak saudara?
Ya, jangan main-main di dalam pernikahan. Hai suami, tadi Alkitab sudah kita baca, Pak Lukas berkata di sana dengan ayatnya, jangan cemari tempat tidurmu. Jaga kekudusan di dalam pernikahan. Istri-istri juga, ya saya dimarahin sama bapak-bapak. Ibu tuh kalau khotbah, bapak-bapak terus dibilang selingkuh. Padahal bapak-bapaknya selingkuh sama ibu-ibu. Iya juga ya, saya pikir-pikir ya. Berarti sekarang saya tambahin, ibu-ibu. Supaya adil, jadi saya tidak dimarahin sama bapak-bapak. Ibu-ibu bertobat kau. Ya, bertobat. Jangan selingkuh. Ya, jangan bilang tuh karena suami saya begini. Terima keadaanmu hari ini karena itu adalah jodoh pilihanmu. Ya, jadi bayar harganya. Seburuk apapun suamimu, aku percaya dia akan berubah satu saat nanti. Karena tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Saya baru pulang dari Gunung Mas beberapa waktu yang lalu, saudara, ada sebuah kesaksian. Mereka sudah bercerai, sudah keluar surat cerai. Tetapi istrinya menemukan khotbah-khotbah saya. Lalu dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, suamiku bisa engkau pulihkan. Sudah pisah rumah, tapi dia berlutut setiap hari, dia berdoa bagi suaminya. Dan apa yang terjadi? Suaminya yang tukang selingkuh, mabok, judi online, saudara, sampai rumah 2 terjual. Ya, bahkan dia narkoba yang terakhir. Saudara bisa bayangkan menikah dengan suami model begini? Saya bilang berarti suami ibu itu kayaknya anaknya Lucifer. Semua dosa ada sama dia. Tapi Bu, tenang Bu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia berdoa satu saat suaminya dijamah Tuhan, saudara. Waktu suaminya dijamah Tuhan, tiba-tiba dia cari istrinya dan dia mengalami perubahan. Saat itu juga narkobanya berhenti, judi berhenti, selingkuh berhenti, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Dia. Amin. Saudara lihat, karena ada seorang yang mengabaikan rasa kebahagiaan hanya untuk daging, tapi dia mengejar kekudusan. Makanya firman Tuhan berkata di kitab Amsal, bagi perempuan jalang, ya, rotilah yang berharga. Tapi bagi istri, nyawa suaminya itu berharga. Makanya bapak-bapak, ya, kalau kau jatuh cinta sama perempuan jalang, ingat ya, dia cuma pengen rotimu, uangmu. Ya, tapi sekarang ini bapak-bapak, biar uang pas-pasan juga selingkuh. Bertobat ya. Udah miskin selingkuh lagi. Sombong gak saudara? Ya, punya duit masih agak-agak ya. Udah miskin selingkuh loh saudara. Kebangetan orang-orang begini ya. Saudara, bapak-bapak ingat ya. Kalau ada perempuan di luar sana, soalnya dia Bu, dia lebih baik dari istri saya. Dia sabar, dia setia. Dia gak cerewet seperti istri saya. Saya bilang, Pak, itu baru bulan promosi. Nanti kalau sudah lewat bulan promosinya, dia lebih gila dari istrimu. Ya, jadi seperti apapun istrimu, itulah istri yang dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, istri itu adalah teman pewaris kerajaan sorga.